Oke, jadi drama ini masih berlanjut. Lisa Marliana yang diduga jadi wanita simpanan Ridwan Kamil bakal melakukan tes DNA. Jadi kuasa hukum Lisa yaitu Sunan Kalijaga memberikan statement kalau Lisa siap melakukan tes DNA. Tujuan mereka adalah mau membuktikan kalau anak yang dimiliki Lisa memang hasil perselingkuhan antara Lisa dan Ridwan Kamil. Nah, di sisi lain, pihaknya Ridwan Kamil diduga mau memberikan uang 2 miliar ke Lisa sebagai uang damai. Jadi Lisa kasih screenshot percakapan dia sama orang yang diduga adalah ajudannya RK yang mau kasih uang 2 miliar. Asalkan pihaknya Lisa itu mau membersihkan nama Ridwan Kamil di sosial media. Tapi guys, banyak spekulasi yang beredar di masyarakat kalau ini semua cuma pengalihan isu doang. Karena anehnya kasus ini keluar setelah beberapa waktu lalu pihak RK diperiksa KPK terkait dugaan korupsi Bank Jawa Barat. Dan KPK di situ menemukan deposito sebesar 70 miliar dan RK bilang kalau deposito itu bukan punya dia. Tapi nggak tahu apakah kasus ini emang murni perselingkuhan atau cuma settingan buat pengalihan isu korupsi. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komen. Besti, terpantau lihat chatan ini, udah pada lihat kan? Aku salvok sama tanggalnya ya. Ini Mei 30 2021. Di atas berarti mungkin tanggal 29 chatan yang di atasnya ya. Masih manggilnya Bapak. Halo Pak. Hai Lisa, apa kabar? Aku baik, Bapak apa kabar? Mungkin seperti itu ya percakapannya. Terus Lisa cek Telegram. Nah, mungkin di Telegram lah mereka berjanjian ya bertemu. Mungkin bertemu juga tidak di tanggal 30. Katakanlah mereka bertemu tanggal 30 atau tanggal 1 Juni. Mei, Juni, ya Juni, oke? September, tanggal 11. Baru dia bilangnya Akang. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, berarti ada berapa bulan dia baru manggilnya Akang. Berarti sudah ada keintiman di situ. Tapi yang saya heran begini, Besti. Kalau dia Mei, ya, akhir masih manggil Bapak. Terus terjadi percocok tanaman itu. Katakanlah di awal Juni, ya. Sementara dia melahirkan di Januari. Apakah anaknya prematur? Kalau terjadi percocok tanaman itu, ya, di chatan yang awal, pasti manggilnya juga udah Akang. Ini masih manggil Bapak, baru manggil Akang tuh di sini. Yang katanya gak bisa berkata-kata deh. The best Akang lagi hamil aja disuruh gugurin. Saya curiga mereka melakukan percocok tanaman itu di awal Juni. Coba kita hitung. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Hah? Prematur? Saya tidak melihat bayi Anda waktu lahir itu prematur. Saya tidak membela RK ya, karena RK juga kegatalan saya lihat. Coba ya kepada ibu bidan atau dokter, tolonglah kepada saya yang minim ilmu ini beritahu gimana sih caranya menghitung kehamidunan itu. Apakah dari percocok tanaman bisa langsung pelendung dan dihitungnya gimana? Dihitungnya teh kalau kita bercocok tanam bulan Juni awal, terus kita dihitung pelendungnya dari Mei gitu atau gimana gitu ya, atau dari 2 bulan sebelumnya kita udah melendung tapi kita bercocok tanamnya di bulan Juni, atau gimana sih? Atau sebetulnya mereka itu sudah bercocok tanam dari bulan-bulan sebelumnya tapi kenapa manggilnya masih Bapak? Apakah belum intim? Apa cuma transaksional aja jadi masih manggilnya Bapak gitu ya? Bapak, yuk gitu ya. Pusing ya, saya tidak mau mengira-ngira. Cuma saya mengeluarkan aja apa yang ada di pikiran saya ya. Dibanding saya nggak bisa tidur karena saya orangnya overthinking seperti itu. Terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung kepada Bapak RK. Saya sarankan Anda tidak atur lagi ya. Tolong, kasihan Ibu Cinta ya. Satu lagi Bapak, buruan Pak, atau tes DNA. Jadi kalau benar itu anak Bapak, siap-siap utun Bapak disentil sama se-Indonesia ya. Bye. Guys, saya kasih tahu ya sama kalian. Kasusnya Ridwan Kamil itu tidak semudah apa yang si perempuan aneh-aneh itu tuduhkan ke dia. Ya, karena apa? Karena yang namanya perselingkuhan, kasus perselingkuhan itu sulit. Harus ada saksi yang melihat atau digerebek dan ketahuan kalau dia sedang bersetubuh. Itu. Kalau memang sekarang anaknya sudah ada, ya udah tes DNA itu lebih gampang. Oke? Tapi kalau memang itu tidak terjadi, nah Anda lah yang beresiko ya. Dan perempuan, please, kamu sebagai perempuan yang tahu bahwa RK itu punya istri dan anak, punya keluarga. Nah, bisa-bisanya kamu ngerusak rumah tangga orang. Jangan ngomong masalah moral ya. Dan kamu sendiri aja tidak bermoral. Dengan kamu melakukan hal ini, mengumbar-ngumbar di muka publik bahwa kamu adalah seorang yang menuntut hak anaknya. Dan kamu tidak berpikir bagaimana nasib anak kamu. Dipublish di mana-mana wajahnya. Mikir nggak? Bermoral nggak itu? Saya lebih mementingkan anakmu daripada mementingkan kamu. Paham? Saya sebagai perempuan tidak ada pembelaan dalam kasus ini.
Dari sudut manapun Anda salah. Oke? Bapak Ridwan Kamil telah klarifikasi tentang Mbak Lisa. Mereka memang pernah bertemu 1 kali di 4 tahun yang lalu untuk mengurus masalah kuliah. Tapi kemudian ada bahasa tentang motif ekonomi yang didaur ulang. Jadi menurut saya ini pernah terjadi transaksi negosiasi mengenai ekonomi, bukan mengenai beasiswa kuliah. Karena mengingat Mbak ini adalah seorang model majalah dewasa yang tidak mungkin mengharapkan beasiswa bantuan dari negara, begitu. Mungkin sewaktu Bapak Ridwan Kamil ini menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah, saran saya Pak, Bapak harus tes DNA karena si Mbak Lisa ini mengaku seolah-olah memiliki darah daging dari Bapak. Begitu. Mungkin motif ekonomi yang didaur ulang tadi tidak terjadi daur ulang. Jadi Bapak harus membersihkan nama Bapak dan tes DNA lah Bapak. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Kami tidak mau memojokkan wanitanya saja, namun Bapak harus bertanggung jawab kalau memang statement Bapak itu benar, begitu Pak. Dan kalau yang dari saya lihat pun, chatting-chattingannya itu memang Bapak terlihat tidak suka dengan Mbak ini. Mungkin ya sebatas antara memberikan beasiswa kuliah saja. Tapi mungkin Mbaknya mengharapkan yang lain Pak. Mungkin tidak hanya beasiswa, tapi menginginkan Bapak menjadi pendamping hidupnya. Begitu, mungkin. Guys, kalian udah tahu belum sih kasus perselingkuhan antara Pak Ridwan Kamil yang kabarnya selingkuh dengan seorang wanita dan sampai udah punya anak ini. Mungkin ada beberapa yang belum tahu, tapi yang pastinya kasus ini udah menjadi perbincangan hangat ya. Si wanita yang terduga selingkuhannya ini udah banyak banget ngepost bukti-bukti yang dia anggap kuat bahwa ini memang mengarah ke perselingkuhan gitu kan. Dan juga ada beberapa video yang di-share momen si wanitanya ini dengan anaknya gitu ya. Asli gue gak habis pikir sih ya, kalau misalnya memang ini bener ya gitu. Sosok yang selama ini menjadi panutan mungkin ya buat masyarakat, karena kan dengan istri yang cantik, baik, anak yang sukses, sekolah di luar negeri gitu. Dan tentunya juga karyanya Pak Ridwan Kamil kan sangat gemilang gitu ya. Adem ayem selama ini dan sosoknya juga terlihat ya humble, kemudian juga taat agama gitu kan. Kok bisa-bisanya terlibat kasus dengan wanita kayak gitu loh. Udah lihat kan wanitanya gitu kan. Kalian udah cek Instagramnya kan gitu. Disayangkan banget sih kalau memang itu bener. Asli, ini gue mungkin dari seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, yang ngefans sama Bapak dari lama. Kecewa berat. Dan saya ada berita bahwa pihak Bapak ada sempat mau mengirimkan sejumlah uang kepada si wanita untuk tidak memblow up kasusnya ke media gitu. Dan yang saya lihat Pak di komentar itu ya, itu pengen bahwa dilakukan tes DNA untuk mengetahui kebenarannya gitu kan, apakah memang benar ini anaknya dari bapak atau bukan gitu. Asli sih nggak habis pikir nih. Lisa Mariana ditawari 2 miliar rupiah untuk bersihkan nama Ridwan Kamil. Lisa Mariana masih terus membongkar dugaan bukti perselingkuhan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya Lisa sempat menghebohkan publik usai mengaku memiliki anak dari mantan gubernur itu. Selebgram dan model majalah dewasa itu bahkan memperlihatkan bukti percakapannya saat masih berhubungan dengan Ridwan Kamil. Di unggahan terbarunya, Lisa Mariana mengunggah sebuah tangkapan layar berisi percakapan diduga antara ia dan Pak Ridwan Kamil. Dalam bukti percakapan tersebut diduga pihak Ridwan Kamil meminta agar Lisa bisa berhenti menyebar berita perselingkuhannya di media sosial. Orang tersebut menawarkan sejumlah uang dan meminta Lisa membersihkan nama Ridwan Kamil. Lisa, sudahi semua, kamu mau uang berapa? Bersihkan nama Pak RK ya, tolong, kasihan dengan dia. Bunyi percakapan tersebut dikutip pada Sabtu 29 Maret 2025. Dengan tegas, Lisa langsung menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa ia selama ini tidak berbohong. Saya tidak mau sebut nominal karena saya tidak berbohong, balas Lisa di dalam chat WhatsApp tersebut. Selanjutnya, orang tersebut mengatakan akan mentransfer uang senilai 500 juta kepada Lisa agar ia membersihkan nama Ridwan Kamil yang tercoreng. 15 menit dari sekarang saya transfer 500 juta. Kalau kamu mau kerjasama untuk bersihkan nama Bapak, lanjut pesan tersebut. Ia juga meminta agar Lisa berhenti mengumbar hal-hal sensitif yang menyangkut nama Ridwan Kamil. Orang tersebut juga meminta Lisa untuk melakukan klarifikasi ke media sosial bahwa kabar perselingkuhan tersebut tidak benar adanya. Kita jangan umbar-umbar hal sensitif lagi. Tolong bilang ke sosial media dan media kalau itu hanya halusinasi saja dan tidak benar, tulis pesan tersebut. Setelah berita itu, bisa kita pastikan saya serahkan uang 2 miliar lagi ke Lisa, lanjut pesan tersebut. Muslim Jaya Butar selaku kuasa hukum Ridwan Kamil mengatakan bahwa seluruh pernyataan Lisa Mariana yang diumbar ke media sosial tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
Pengakuan Lisa tersebut bahkan bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik dan dapat dijerat hukum. Pengakuan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya tentu ini di kacamata hukum mengarah kepada fitnah dan pencemaran nama baik, katanya lagi. Selain itu, permasalahan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana disebut sudah selesai sejak 4 tahun lalu, dan pada saat itu Lisa juga disebut sudah meminta maaf kepada Ridwan Kamil dan keluarganya. Permasalahan ini sudah selesai 4 tahun yang lalu, dan yang bersangkutan LM sudah menyatakan permintaan maaf kepada keluarganya Pak Ridwan Kamil, kata Muslim melanjutkan.